Saya bisa pastikan umumnya orang yang benci dengan konsep dakwah Islam Nusantara itu Wahabi atau rasa-rasa Wahabi. Telak. Islam itu mengislamkan Indonesia, bukan mengarabkan Indonesia, bukan. Tapi mereka berpikir, mereka ingin memisahkan Islam dari Arab. Nggak bisa. Islam dipisahkan dari Arab, gimana mau dipisahkan? Nabinya orang Arab. Yang paling banyak membenci konsep dakwah Islam Nusantara itu kebanyakan Wahabi dan kroni-kroni Wahabi. Ada yang aku aswaja, nano, asrobi, aswaja, rasa Wahabi. Islam Nusantara ini gak ada dalam Islam. Gak ada Islam Arab, Islam Afrika, Islam Amerika, Islam Nusantara. Gak ada dalam Islam. Islam satu. Tujuan dari Islam Nusantara ini ingin melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan atau kearab-arapan dihilangkan. Kalau itu mau dihilangkan, berarti antum menghilangkan Nabi antum. Nabi antum orang apa? Orang Arab. Jadi kita jangan terpengaruh. Yang akhirnya ketika diajak dialog mereka, oh ternyata ini toh konsepnya. Sepak terjang orang-orang Islam Nusantara itu terlihat sekali benci sama Islam Arab. Islam itu kan asalnya dari Arab, ya nggak Pak? Tapi orang Islam ada yang jelek-jelekin Islam Arab, padahal Islam asalnya dari Arab. Sebetulnya tujuannya ingin menolak Islam sama sekali. Cuman sengaja Pak dilabelkan di situ Nusantara. Supaya apa? Supaya kalau ada orang yang menolak mereka, dianggaplah ini nggak Pancasilais. Islam Nusantara itu dalam konteks dakwah dan harokah. Jadi Islam Nusantara yang dimaksud adalah Islam yang datang ke Indonesia dibawa oleh para sahabat. Di antaranya ada makamnya di Aceh, ada juga di Barus, sekarang baru sudah masuk wilayah Sumatera Utara, Medan. Tapi perbatasan dengan Aceh, makam sahabat ada di sana. Yang dibawa kemudian juga oleh para wali berikutnya, para ulama berikutnya datang ke Indonesia dengan penuh kedamaian. Berarti apa? Dia ingin berusaha mengajak manusia kepada kekufuran dan kemurtatan dari agama ini. Dia ingin melestarikan kesyirikan, budaya-budaya syirik ingin dilestarikan dari Islam Nusantara. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani berusaha untuk memurtadkan agama Islam. Sekarang caranya berbeda, dipakai tokoh-tokoh agama untuk menyesatkan kaum muslim. Jadi Islam Nusantara adalah Islam yang awal datang ke Indonesia. Apa itu? Islam Syafi'iyah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kebanyakan mereka adalah Syafi'iyah. Kalau yang dibawa oleh para ulama berikutnya, yang dulu oleh para sahabat, ya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Rasulillah was sahabah. Al-Qur'annya bahasa Arab. Apa bisa sholatnya diganti bahasa Indonesia? Karena Islam Nusantara sholatnya jangan pakai bahasa Arab lah. Kita kan di Indonesia. Jadi Allahu Akbarnya diganti Allah Maha Besar. Jadi Islam Nusantara itu Islam ala pendakwah awal yang membawa Islam ke Indonesia. Bukan berarti Islam Nusantara memperbolehkan sholat pakai bahasa Jawa. Tidak sah. Sholat pakai bahasa Jawa tidak sah. Sementara mereka yang tidak setia terhadap Al-Quran dan Sunnah dijulukin apa? Islam rahmatan lil alamin, fleksibel, memasyarakat, membudaya, lagi apa? Menusantara. Akan tetapi Islam datang ke Indonesia, ke Nusantara tanpa ada paksaan, sehingga Islam di Nusantara ini merebak sampai kemana-mana. Di antaranya pada fase Wali Songo itu kejayaan dakwah Islam. Itu menjawakan Islam. Jadi Islam dibikin Jawa. Kemarin dimulai dengan membaca Al-Quran pakai lagam Jawa. Islamnya dijawakan, bukan Islam ini mau mengislamkan Jawa. Karena agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan Islam itu satu. Kejayaan dakwah Islam di Nusantara dan Islam pada masa Wali Songo itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Syafi'iyah kebanyakan, mayoritas mazhab fikihnya, kemudian secara tauhid mengikuti pelajaran, konsep pelajaran tauhid Imam Asy'ari dan Maturidi, kemudian konsep tasawufnya Imam Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi serta yang lainnya. Jadi Islam Nusantara itu anak gelap hasil perselingkuhan mut'ah antara Syiah dengan jin, dengan kejawen. Hasilnya anak jin itu. Mut'ah sebentar, nanti juga pisah, cari pasangan lain. Berthariqah yang valid, thariqah yang mu'tabarah, thariqah yang nyambung hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmunya nyambung hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang santun,
yang tidak membawa peperangan, yang tidak memaksakan dakwahnya. Itulah Islam ala Wali Songo, gitu maksudnya. Kalau dikatakan, oh maksudnya Islam itu harus disesuaikan dengan budaya Nusantara. Budaya yang kayak gimana? Islam itu seperti kepala, helm adat istiadat itu seperti helm. Yang harus menyesuaikan yang mana? Ya helmnya dong, bukan kepala. Kemudian berikutnya oleh para aulia Allah, para ulama datang ke Indonesia tanpa peperangan, Islam yang penuh dengan kedamaian. Padahal di Indonesia banyak orang Indonesia Nusantara yang saat itu mereka menganut ajaran-ajaran di luar Islam yang sudah leket luar biasa. Bahkan kerajaan-kerajaannya besar di Indonesia. Sudah jelas pun dibikin nggak jelas, dibikinin syubhat. Bahkan hampir seluruh sunnah Rasul dibikinin syubhat. Konsep Islam Nusantara itu hanya dalam konsep dakwah dan fikrah, pemikirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katanya sekarang titel di dalam dunia mereka, orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan setia dituduh uritan, ortodok, kolot. Jadi intinya Islam Nusantara itu Islam yang menentang Wahabisme, Mu'tazilah, menentang Rafidhah. Ulasan ini adalah bersifat reflektif dan akan menggambarkan fenomena kritik sosial atas definisi dan substansi dari kata Wahabi dan Islam Nusantara. Bagi kalangan Nahdiyin yang mengusung Islam Nusantara sebagai manhaj fikriyah dan harokah, Wahabi menjadi sangat bermasalah. Namun bagi kelompok Wahabi, tidak ada istilah Wahabi, tapi yang ada adalah Salafi. Pada aspek ini, Nahdiyin melihat pada sisi substansi, namun Wahabi memandang dari sisi definisi istilah. Begitu juga dengan istilah Islam Nusantara. Bagi kelompok Wahabi, Islam Nusantara menjadi sangat bermasalah karena dianggap membuat istilah baru yang berbeda dengan agama Islam. Jargonnya adalah, kalau ada Islam Nusantara, maka siapa nabinya? Kain kafannya pakai batik, bukan kain putih. Hajinya ke Jawa, bukan ke Mekah, dan lain-lain. Sedangkan bagi kalangan Nahdiyin, Islam Nusantara bukanlah nama sebuah agama baru. Ia hanyalah sebuah istilah yang mempresentasikan model dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para pendakwah Islam awal di Nusantara, yang mengusung nilai dakwah Islam yang tawasud atau moderat, tasamuh atau toleran, tawazun atau seimbang, dan iktidal atau berkeadilan. Pada aspek tersebut, Wahabi lagi-lagi memandang secara skriptualistik atas definisi kata Islam Nusantara, bukan substansinya. Sedangkan Nahdiyin murni mengedepankan aspek substansi, bukan definisi kata. Arahan berpikir seperti ini berdasarkan kaidah yang menegaskan tidak perlu memperdebatkan istilah. Terlebih lagi, bahwa kajian tentang Islam Nusantara secara ilmiah didasarkan atas salah satu bab di dalam ilmu usul fikih, yakni bab al-urf atau adat kebiasaan, di mana salah satu materi di dalamnya disebutkan adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Dasar hukumnya adalah hadis dari baginda Rasulullah SAW yang menjelaskan, apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dianggap buruk oleh orang-orang Islam, maka buruk pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, maka lahirlah kaidah perbuatan manusia merupakan argumentasi hukum yang wajib diamalkan. Sejarah pun mencatat bahwa Imam Malik adalah ulama besar yang menulis kitab Al-Muwatta dan memiliki murid yang cerdas, yakni Imam Asy-Syafi'i. Beliau secara tegas menyatakan bahwa perbuatan masyarakat Madinah adalah hukum. Dan ketika ada hadis yang dirasa bertentangan dengan perbuatan masyarakat Madinah, maka yang digunakan adalah perbuatan masyarakat Madinah. Bahkan perbuatan masyarakat Madinah lebih tinggi daripada hadis ahad.
Dengan demikian, kalau ada yang mengatakan bahwa Islam Nusantara mengajarkan anti-Arab, sholat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, dan segala hal yang bertentangan dengan hukum Islam, maka semua itu adalah fitnah atau hoax. Sekarang kita kembali kepada pembahasan Wahabi dalam ranah substansi. Kelompok Wahabi adalah mereka yang mengklaim sebagai gerakan purifikasi dan berkewajiban untuk memberantas segala bentuk TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Bagi kelompok ini, semua yang tidak sejalan dengan skrip hadis maka dianggap belum berislam secara benar dan perlu untuk diperbaiki. Walhasil, kelompok ini seringkali membid'ahkan amalia kelompok lain yang berbeda dengannya dan bahkan mudah untuk mengkafirkan. Dengan demikian, meskipun kelompok ini menyatakan diri bukan Wahabi tapi Salafi, tapi jika substansinya sama, yakni suka membid'ahkan, menyalahkan, bahkan mengkafirkan, sama seperti pendahulunya yang menjadi patron Wahabisme, yakni Muhammad bin Abdul Wahab, maka mereka dapat disebut kelompok Wahabi. Dari sini dapat dipahami bahwa masyarakat NU atau Nahdliyin tidak pernah meributkan istilah Wahabi atau Salafi, tapi cukup menggunakan istilah Wahabi saja untuk memberikan identitas mereka yang suka sekali membid'ahkan yang suilin mereka. Sedangkan mereka akan selalu meributkan istilah Islam Nusantara, meskipun substansinya tidak pernah mereka pahami dan pelajari. Meskipun penjelasan substansi dari Islam Nusantara sudah banyak dipaparkan oleh para ahli dan para ulama. Kecerdasan beragama hanya lahir ketika mau banyak membaca dan mengkaji. Bukan banyak komentar, tapi tong kosong nyaring bunyinya. Komentar tanpa ilmu, standarnya hanya copy-paste tulisan orang lain yang bukan dari sumber aslinya. Islam Nusantara itu adalah dalam konteks dakwah. Islam Nusantara itu dalam konteks dakwah dan harokah. Jadi Islam Nusantara yang dimaksud adalah Islam yang datang ke Indonesia dibawa oleh para sahabat. Di antaranya ada makamnya di Aceh, ada juga di Barus, sekarang Barus sudah masuk wilayah Sumatera Utara, Medan, tapi perbatasan dengan Aceh. Makam sahabat ada di sana, yang dibawa kemudian juga oleh para wali berikutnya, para ulama berikutnya datang ke Indonesia dengan penuh kedamaian. Jadi Islam Nusantara adalah Islam yang awal datang ke Indonesia. Apa itu? Islam Syafi'iyah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kebanyakan mereka adalah Syafi'iyah. Kalau yang dibawa oleh para ulama berikutnya, yang dulu oleh para sahabat, ya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Rasulillah was sahabah. Kemudian berikutnya oleh para awliya Allah, para ulama datang ke Indonesia tanpa peperangan. Islam yang penuh dengan kedamaian. Padahal di Indonesia banyak orang Indonesia Nusantara yang saat itu mereka menganut ajaran-ajaran di luar Islam yang sudah lekat luar biasa. Bahkan kerajaan-kerajaannya besar di Indonesia menjadi agama yang agama kerajaan lah, agama Buddha, Hindu. Akan tetapi Islam datang ke Indonesia, ke Nusantara tanpa ada paksaan, sehingga Islam di Nusantara ini merebak sampai kemana-mana. Di antaranya pada fase Wali Songo itu kejayaan dakwah Islam, kejayaan dakwah Islam di Nusantara. Dan Islam pada masa Wali Songo itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Syafi'iyah kebanyakan, mayoritas mazhab fikihnya. Kemudian secara tauhid mengikuti pelajaran, konsep pelajaran tauhid Imam Asy'ari dan Maturidi. Kemudian konsep tasawufnya Imam Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi serta yang lainnya. Berthariqah yang valid, thariqah yang mu'tabarah, thariqah yang nyambung hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmunya nyambung hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang santun, yang tidak membawa peperangan, yang tidak memaksakan dakwahnya. Itulah Islam ala Wali Songo, begitu maksudnya. Jadi Islam Nusantara itu Islam ala pendakwah awal yang membawa Islam ke Indonesia.
Bukan berarti Islam Nusantara memperbolehkan sholat pakai bahasa Jawa. Tidak sah. Sholat pakai bahasa Jawa tidak sah. Begitu. Islam Nusantara tidak mengajarkan seperti demikian. Konsep Islam Nusantara itu hanya dalam konsep dakwah dan fikrah, pemikirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi intinya Islam Nusantara itu Islam yang menentang Wahabisme, Mu'tazilah, menentang Rafidhah. Jadi Islam Nusantara itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para ulama awal disebarkan di Nusantara. Ada di Nusantara itu dibawa siapa Islam ini? Dan Nusantara itu bukan cuma Indonesia. Dulu kerajaan besar yang ada di Nusantara, Sriwijaya, menguasai sampai Filipina, Muang Thai, Thailand, ya, Malaysia, Brunei. Dulu masih wilayah kita. Kemudian Majapahit, Singosari, itu kerajaan-kerajaan besar. Bukan cuma Indonesia saat ini, tapi Nusantara itu luas ternyata. Dan orang yang membawa Islam ke Nusantara ini bukan ke Indonesia saja, yang sekarang berarti ke Malaysia, ke Thailand, di Patani, lain sebagainya. Itu siapa? Para ulama dari wilayah Arab dan Asia Tengah, juga wilayah bagian Afrika seperti Yaman, Mesir, itu Afrika. Mereka membawa Islam seperti Syekh Syarif Hidayatullah, putra dari Raja Mesir, salah satu Raja Mesir yang ayahnya pun lebih dulu meninggalkan kerajaannya untuk dakwah, wafatlah setelah membuat kerajaan juga di Thailand, ya, di Champa. Kemudian sang putra ini karena berguru kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, Kanjeng Sinuwun Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ini berguru kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, pengarang kitab Al-Hikam di Mesir, ulama luar biasa wali, sehingga beliau sudah tidak suka dengan dunia. Maka Syekh Syarif Hidayatullah meninggalkan kerajaannya diserahkan kepada adiknya Syarif Nurullah. Datang ke Indonesia, ke Cirebon, nyebarkan Islam di Nusantara, bukan cuma ke Cirebon saja. Ya, maka Islam Nusantara yang dimaksud ini konsep dakwah, konsep harokah pergerakan dakwah bagaimana, kemudian juga fikrah pemikirannya bagaimana, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan 4 madhab yang awal datang ke Indonesia adalah madhab Syafi'iyah. Ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah, dari Turki, dari Palestina, ada dari Palestina seperti siapa? Seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik dari Palestina, ya. Islam Nusantara tetap mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak boleh keluar dari itu. Islam Nusantara ini istilah, bukan Islam secara agama sempalan, bukan. Contoh Islam di Amerika, ya agama Islam, syahadatnya syahadu an la ilaha illallah syahadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi yang dimaksud adalah Islam yang dipeluk oleh umat Islam di Amerika, yang tersebar di Amerika. Islam Amerika itu sama Islamnya, hajinya, umrahnya ke Baitullah sama dengan kita. Saya ketemu dengan orang-orang Amerika. Guru kita juga Maulana Syekh Sam yang asalnya Libanon, tinggal di Amerika, menyebarkan Islam di Amerika, berdakwah di sana. Banyak orang Amerika masuk Islam seperti Michael Jackson, Muhammad Ali, Janet Jackson, keluarga Jackson banyak yang masuk Islam, kemudian banyak yang lainnya, termasuk juga pemain film Hollywood yang hitam juga ada, ya, banyak penyanyi hip hop, banyak yang masuk Islam, termasuk juga anggota-anggota parlemen, tentara-tentaranya. Sehingga perjuangan Maulana Syekh Sam dan Maulana Syekh Nazim luar biasa di Amerika. Dulu Syekh Nazim juga pernah tinggal di Amerika, di Inggris, di mana, di Spanyol. Kemudian kembali lagi ke daerah asalnya di Cyprus, ke Turki. Nah, Syekh Hisham ditugaskan oleh Maulana Syekh Nazim untuk menyebarkan Islam di Amerika, sehingga sekarang di Pentagon itu pusat militer, perkantoran militer Amerika,
dilaksanakan taraweh sepanjang Ramadan. Buka bersama setiap maghrib gratis di Pentagon. Waktu zaman Obama juga di White House buka bersama, ada taraweh bersama juga. Nah, berkah daripada para aulia tadi menyebarkan Islam. Bagaimana penyebarannya? Seperti guru kita di Amerika, tidak dengan paksaan, tidak dengan fitnah, tapi dengan cinta dan kedamaian. Apa bagaimana Maulana Syekh Isam sholatnya pakai bahasa Inggris karena nyebarin Islam di sana? Tidak. Wali Songo nyebarin Islam di Jawa, sholatnya ngajarin pakai bahasa apa? Apakah pakai bahasa Jawa? Tidak. Itu Islam yang damai. Begitu. Jadi jangan kita mudah terprovokasi orang-orang yang benci dengan konsep dakwah Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu konsep dakwah. Saya bisa pastikan umumnya orang yang benci dengan konsep dakwah Islam Nusantara itu Wahabi atau rasa-rasa Wahabi. Telak. Yang paling banyak membenci konsep dakwah Islam Nusantara itu kebanyakan Wahabi dan kroni-kroni Wahabi. Ada yang aku aswaja nano aswaja asrobi aswaja rasa Wahabi. Iya. Jadi kita jangan terpengaruh yang akhirnya ketika diajak dialog mereka, oh ternyata ini toh konsepnya. Seperti mohon maaf Mama Dede sebelumnya juga kan berbicaranya ngawur tentang itu. Kemudian karena berbincang dengan Kiai Tobari itu sepupu dari suaminya Muhammad Dede almarhum. Yang Kiai Tobari adalah salah satu ulama di Banten. Ya, Kang Tobari kemudian dipanggil ke Muhammad Dede silaturahim, dijelaskan. Akhirnya Muhammad Dede ya minta maaf secara terbuka di Indosiar. Itu karena tak kenal maka tak sayang. Maka pelajari dulu. Jangan mudah kita terbawa oleh broadcast. Belajarnya sih di broadcast mulu.